Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari, NIM 1963113. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari bab 9 sampai bab yang pertama, yaitu bab 9 tentang bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram. Sebuah harta haram bisa jadi keharamannya melekat pada zatnya, seperti najis atau benda yang diharamkan, dan bisa jadi keharamannya melekat pada zatnya hanya karena cara mendapatkannya yang haram. Adapun zat yang tidak diharamkan ialah seperti uang riba. Beberapa pendapat para ulama mengenai hal ini, antara lain Asy Sujazi berkata, bermuamalah dengan orang yang diketahui seluruh hartanya berasal dari uang yang haram tidak dibolehkan. Seluruh hartanya berasal dari uang yang haram yang tidak dibolehkan. Az-Zuhri pernah melarang tuan pemilik seorang budak wanita yang mendapat uang yang banyak agar tidak memakan uang hasil perzinahan budaknya, karena Nabi melarang uang hasil perzinahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 10, yaitu tentang asuransi dan permasalahannya dalam ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah dan hukumnya. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah untuk memberikan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Syarat asuransi, yang pertama yaitu kesepakatan, yang kedua benda objek. Kesepakatan bagiannya yaitu benda yang menjadi objek asuransi, pergerakan resiko dan pembayaran, syarat-syarat khusus asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 11, yaitu tentang pemanfaatan barang gadaian. Yang pertama yaitu pengertian gadai. Gadai adalah suatu hal yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak, seperti motor, mobil, tanah, sawah, dan rumah, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, di mana seorang itu harus mengelola barangnya untuk mendapatkan uang. B. Syarat gadai. Yang pertama yaitu fotokopi KTP atau identitas lainnya. Yang kedua kartu keluarga, surat nikah. Yang ketiga menyerahkan barang jaminan atau agunan berupa barang berharga atau kendaraan bermotor. Yang keempat, agunan berupa kendaraan wajib membawa BPKB. Yang kelima, menyetujui surat bukti kredit atau SBK. Menurut salah satu mazhab yang saya ketahui, yaitu mazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah berkata, tidak boleh bagi pemegang barang gadai memanfaatkan barang gadai dengan memakai atau mengendarai, menempati, memakai pakaian atau membaca kitab, kecuali dengan izin menggadai, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan izin gadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan perlombaan dan olahraga dalam Islam. Yang pertama, perlombaan dalam Islam. Perlombaan dalam berolahraga menjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dahulunya. Bab 12 yaitu tentang hukum perlombaan dan olahraga dalam Islam. Itu perlombaan dalam Islam. Perlombaan dalam Islam
Islam menjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Pandangan Islam yang berbagai bentuk. Selanjutnya yaitu olahraga yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Olahraga adalah salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tak mudah terkena penyakit Tubuh yang bugar usai berolahraga akan membuat kita lebih produktif menjalani hari yang kita dengan serangkaian aktivitas yang tidak terkecuali bertindak ajaran Islam pun juga menyarankan umatnya untuk berolahraga. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 13 yaitu tentang undian dan lotre. Dalam ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa undian atau qur'ah merupakan pilihan alternatif dan keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama biasanya untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling ampuh menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan mendapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh dari perjudian. Mengacu pada pengertian di atas, kata undian dengan pengertian lotre, di mana dalam lotre terdapat unsur spekulatif atau untung-untung mengacu nasib. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 14 yaitu tentang jual beli barang bajakan. Yang pertama yaitu pengertian samsaro. Samsaro atau simsar adalah perantara perdagangan orang yang menjualkan barang mencari pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Menurut Hamzah Yakub, samsar adalah perdagangan perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko. Dengan kata lain, makelar atau simsar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memulakan jual beli. Demikianlah pemaparan dari saya dari bab 9 sampai bab 14. Jika ada kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.